Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan saya Muhammad Fesidki sebagai moderator. Saya Kaila Nuruliza sebagai pemateri. Saya Alicia Erka Putri sebagai pemateri. Saya Aisyah Zafira Hayu sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roni Staloni sebagai pemateri. Dan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan dampak pemanasan global terhadap siklus hidrologi. Ada apa ya? Dan Cia. Materi pertama akan dibacakan oleh Materi pertama akan dibacakan oleh Kaila dan Cia. Kepada Kaila dan Cia, saya persilakan. Kepada Kaila dan Cia, saya persilahkan. Oke, baik. Jadi, sini Cia. Kita bisa lihat di sini ada siklus hidrologi. Dan pada hari ini kita akan membahas bagaimana dampak pemanasan global tersebut ke siklus hidrologi ini. Sebelumnya kita jelasin dulu apa itu pemanasan global. Jadi Cia, apa itu sih pemanasan global? Jadi teman-teman, pemanasan global itu adalah proses meningkatnya suhu rata-rata bumi tiap 1 derajat Celcius per tahunnya disebabkan oleh kelebihan efek rumah kaca seperti CO2, CO, CFC, dan lain-lain. Lanjut minta kertasnya. Kepada apa? Roni menjelaskan materi kedua. Dan terima kasih kepada Kaila dan Cia. Dan materi kedua akan dibacakan oleh Runi. Runi, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan siklus hidrologi, siklus hidrologi, dan dampak dari pemanasan global. Yang pertama yaitu siklus pendek dan sedang. Mana? Siklus hidrologi adalah proses air yang menjamin ketersediaan air di bumi dari penguapan menjadi awan dan turun lagi menjadi hujan. Terima kasih moderator. Terima kasih kepada Runi. Dan materi ketiga akan dibacakan oleh Leona. Leona, dipersilakan. Siklus ya? Membacain siklus pendek sama sedang. Yang pertama ada siklus pendek, prosesnya. Jadi yang pertama itu ada siklus pendek dan juga siklus sedang. Nah, kalau siklus pendek kita bisa lihat di sini itu dari penguapan atau evaporasi, terus dia naik atau menguap jadi membentuk awan menjadi kondensasi. Nah, kondensasi ini kemudian akan turun lagi jadi hujan yang disebut dengan presipitasi. Nah, pengaruh pemanasan global terhadap siklus pendek ini adalah yang pertama, penguapan lebih cepat karena apabila air tersebut suhu bumi itu lebih panas, otomatis penguapannya lebih cepat sehingga hujan itu bisa lebih intens yang mengakibatkan bisa terjadi badai atau hujan ekstrim. Dan yang kedua itu ada siklus sedang. Siklus sedang ini dari penguapan atau evaporasi, terus dia menjadi awan kondensasi, kemudian awan ini bergerak atau adveksi turun ke daratan, terus dia turun sebagai hujan di daratan. Kemudian hujan yang turun di daratan tersebut akan menyerap ke tanah atau infiltrasi, kemudian akan mengalir ke sungai. Nah, pemanasan global di siklus sedang ini itu ada dua dampaknya. Yang pertama, hujannya menjadi tidak menentu sehingga ada wilayah yang banjir, ada yang kekeringan juga. Kemudian siklus panjang akan dijelaskan oleh Aisyah.
Terus jadi yang ketiga itu ada siklus panjang. Jadi siklus panjang itu kan sesuai penjelasannya Kayla tadi, kalau misalkan siklus pendek itu belum melibatkan daratan sama sekali. Kalau misalkan siklus sedang udah melibatkan daratan. Nah, perbedaannya sama siklus panjang, kalau siklus panjang ini jadi air lautnya itu menguap. Terus habis itu awannya itu bergerak ke daratan. Nah, awan yang udah menyerap yang di dalam itu udah ada air itu terbawa jauh oleh angin sehingga ketika dia tuh mau ngejatuhin airnya tuh udah turun sebagai hujan atau salju. Saljunya ini ketika di daratan nanti membentuk es atau gletser. Nah, es atau gletser yang ada di daratan itu nanti mencair terus mengalir lagi ke sungai. Nah, itu pengaruh ke pemanasan globalnya itu suhu kan, karena pemanasan global tuh suhunya jadi meningkat. Jadi menyebabkan gletser tuh mencairnya jadi lebih cepat. Terus tuh cadangan air dalam bentuk es berkurang, terus permukaan laut naik, terus siklus penyimpanan air jangka panjang jadi terganggu. Jadi, siklus panjang mengalami gangguan serius, terutama pada bagian penyimpanan air yang dalam berbentuk es. Oke. Terima kasih kepada Aisyah dan Kayla. Hai Sobat Jumanji, saya Muhammad Nestaloni, mewakili kelompok 3 ingin mensosialisasikan tentang dampak pemanasan global terhadap siklus hidrologi yang ditemani partner saya yaitu Hai Sobat Jumanji, saya Kayla, saya Cia, dan hari ini kami akan melakukan sosialisasi. Ya. Hai semuanya, kenalin nama aku Naila Herlisa dari kelas 10-9. Jadi di sini kami mengundang Kayla untuk melakukan sosialisasi serta wawancara tentang materi kita pada hari ini. Oke, Sebelumnya nih, sebelum kita mulai semuanya, Naila tahu nggak hari ini itu apa? hari Bumi itu bukan hari peringatan kayak perbudakan organisasi. Benar banget. Bener ya? Jadi hari Bumi itu adalah peringatan tahunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian manusia terhadap lingkungan hidup di planet kita ini. Nah, kalau gitu aku mau nanya deh. Kira-kira Naila tahu nggak kapan? Oh enggak tahu nih berapa tuh. Nggak tahu ya? Iya. Jadi sebetulnya hari Bumi ini itu diperingatin tanggal 22 April kemarin. Oh, udah lewat tuh. Iya, artinya udah lewat sebenarnya. Iya. Tapi kan kita ini kan apa bisa dibilang tuh kita tuh menjaga dunia. Jadi sebenarnya tuh bisa kapan aja. Tapi hari Bumi itu sebagai kayak peringatan tahunannya aja gitu. Oh, cuman tanggalnya doang itu ya? Iya. Jadi kalau menurut lu gimana? Menurut aku sih hari bumi itu ada hubungannya dengan pemanasan global. Jadi hari Bumi itu ada hubungan juga sebenarnya dengan pemanasan global. Coba lu nih jelasin nanti. Jadi pemanasan global itu tahu nggak nih pemanasan global itu kayak apa? Pemanasan global itu ini nggak sih peningkatan suhu di bumi? Benar, salah satu. Jadi aku jelasin lagi ya. Oke. Pemanasan global yaitu suhu yang meningkat membuat penguapan lebih cepat, uap air yang sedang meningkat, hujan bisa lebih intens deras, bisa memicu badai atau hujan ekstrim di wilayah. Itu bisa kalau kita adalah itu bakal terjadi. Terus juga, ini juga berhubungan dengan siklus hidrologi. Dan dijelaskan oleh Kayla. Oke, jadi gimana nih siklus hidrologi itu? Nah, secara umum ya guys, jadi siklus hidrologi itu seperti perputaran air di bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Dari air, menguap, jadi awan, terus turun lagi jadi hujan tuh. Nah, tapi kamu tahu gak nih, siklus hidrologi itu ada 3 macam, sebutin dong apa tuh? Aduh, saya belum belajar nih sebelumnya. Oh oke, Evaporasi, transisi ya? itu siklusnya sayang. Nah, jadi siklusnya itu ada pendek, ada sedang, sama ada panjang. Nah, jadi kita jelasin dulu yang pendek ya, sama apa sih dampaknya itu dari pemanasan global. Boleh. Jadi pendek itu kan, ya namanya juga pendek, dari air, habis itu menguap, awan, jadi hujan, terus turun lagi tuh ke laut gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada pemanasan global, gimana nih kira-kira ya? Jadi yang pertama itu, pastinya kalau misalnya lebih panas, berarti penguapannya lebih cepat kan? Oh iya. Kalau misalnya penguapannya banyak, berarti hujan juga bakal lebih intens. Nah, hujan intens bisa jadi badai, bisa jadi hujan ekstrim juga di wilayah laut tersebut. Nah, gitu deh. Terus tuh di siklus sedang ini, yang kita tahu kan berarti air nguap, terus jadi awan, terus awan itu dibawa ke daratan ini naik, bawa ke daratan, habis itu turun, ngeresep di tanah, habis itu baru turun lagi ke laut. Gitu. Benar. Nah jadi apa sih
dampaknya dari pemanasan global tersebut. Dampaknya itu yang pertama pola hujan jadi tidak menentu. Jadi ada bagian yang banjir, ada bagian yang kekeringan banget nih. Gara-gara awannya kan kebawa ke daerah yang lain. Jadi awan ya yang di sini nggak kebagian, tapi di sini tuh malah banyak banget, intens banget itu. Itu deh. Terus yang terakhir nih guys, itu tuh siklus panjang. Nah, siklus panjang itu tuh perbedaannya dia ini bakalan ke gunung glacier yang namanya. Jadi air menguap, terus tuh dia bergerak ke daratan, habis itu dia membentuk salju. Yang kalau misalnya kayak gunung-gunung di atas itu ada salju gitu. Nah, terus tuh ya udah deh, esnya bakal mencair lagi terus ngalir ke sungai. Tapi kita pasti udah sering banget kan dengar gimana sih dampaknya itu ke pemanasan global. Iya, gimana? Nah, kamu tahu kan kalau misalnya gunung es itu tuh bisa cair. Nah, kalau misalnya gunungnya itu cair, itu permukaan air laut tuh bakalan tinggi jadinya, bakal nyebabin banjir. Jadi sebenarnya di siklus hidrologi ini nggak ada yang hilang kalau misalnya terjadi pemanasan global, tetapi ada yang terganggu, terutama di bagian yang penguapan sama yang hujannya itu naik gitu deh. Nah, tapi di sini kita ada penanggulanginya, solusinya yang bakal dilihat oleh Roni. Oke, jadi menurut Roni penanggulangannya ada apa aja nih? Penanggulangannya itu sebenarnya udah ada ya, udah dari misalnya pemerintah kebersihan gitu, yang biasanya kita sebut 3R, yaitu reduce, reuse, recycle. Tapi kami di sini membuat lagi kata kuncinya, yaitu iklim. Apa tuh? Menarik tuh. Jadi iklim, huruf I-nya itu irit energi untuk kurangi emisi. Terus K, kurangi sampah demi lingkungan. Terus L, lindungi bumi dari kerusakan. Terus I, inisiatif hijau mulai sekarang. Terus yang terakhir itu M, menjaga alam untuk masa depan. Nih, udah bagus banget ya. Ini benar-benar keyword yang bakal inget dihafal sih. Daripada 3R ya. Keren. Wah, ternyata informasi yang dijelaskan oleh Rumi, oleh si Kayla dan Cia tuh sangat bermanfaat sekali ya. Dengan adanya sosialisasi ini tuh justru menambah wawasan aku untuk tentang siklus hidrologi, pemanasan global, dan juga tentang aspek geografi lainnya. Terima kasih ya kelompok 10-7. Kapan-kapan sosial lagi sama aku ya. Dadah. Save our earth, save our water. Halo semuanya, perkenalkan saya Lana Garcia dari kelas 7. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas wawancara tentang Hari Bumi. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu teman kami. Halo semuanya, nama saya M. Dimas Sarayan dari SMA Inggris Palembang. Nah, sebelum aku kasih pertanyaan sama Dimas, aku mau jelasin dulu nih, apa sih itu Hari Bumi? Hari Bumi adalah peringatan tahunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian manusia terhadap lingkungan hidup di planet kita. Hari Bumi diperingati setiap tanggal 22 April di seluruh dunia. Tujuan Hari Bumi adalah meningkatkan kesadaran tentang masalah lingkungan seperti pemanasan global, polusi, dan deforestasi. Mendorong tindakan nyata untuk menjaga bumi dan mengajak masyarakat hidup lebih ramah lingkungan. Makna dari Hari Bumi adalah untuk mengingatkan kita bahwa bumi adalah salah satu-satunya tempat tinggal manusia, sehingga perlu dijaga bersama. Perubahan kecil dari setiap individu bisa memberikan dampak besar bagi keberlangsungan hidup di masa depan. Nah, kira-kira dari yang udah dijelasin sama Rina tadi, teman-teman tahu nggak sih penyebab dari pemanasan global itu karena apa? Yang pertama, itu karena pembakaran bahan bakar fosil. Penggunaan batu bara, minyak bumi, dan gas untuk listrik itu memperkuat efek rumah kaca, sehingga suhu bumi itu bisa naik. Yang kedua, itu deforestasi atau penebangan hutan. Hutan itu berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida. Jika hutan ditebang atau dibakar, jumlah karbon dioksida di udara itu meningkat dan kemampuan bumi menyerap karbon itu berkurang. Yang ketiga, itu emisi dari kendaraan industri. Asap dari mobil, motor, pabrik, dan pesawat menghasilkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan nitrogen oksida yang mempercepat pemanasan. Terus yang keempat, itu ada aktivitas pertanian dan peternakan. Peternakan itu biasanya menghasilkan gas metana dari kotoran seperti sapi, kambing, dan lain-lain. Pupuk itu juga menghasilkan gas nitrogen dioksida yang keduanya termasuk gas rumah kaca kuat.
pertama itu penggunaan bahan kimia tertentu. Zat seperti CFC yang berfungsi untuk pendingin AC dan kulkas itu dapat merusak lapisan ozon serta berkontribusi pada pemanasan global. Terus yang keenam itu ada limbah dan sampah. Penumpukan sampah, terutama di tempat pembuangan air, menghasilkan gas metana saat terurai. Kesimpulannya, sebagian besar penyebab pemanasan global berasal dari aktivitas manusia, terutama yang menghasilkan gas rumah kaca berlebih di atmosfer. Dari penjelasan Aisyah dan Leona tadi, menurut kamu apa penyebab utama pemanasan global? Menurut saya, penyebab utama pemanasan global ialah karena aktivitas manusia, terutama penggunaan bahan bakar fosil yang menghasilkan gas rumah kaca. Selain itu, penebangan pohon dan aktivitas industri juga memperparah peningkatan suhu bumi. Apa pesan Anda untuk masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan? Pesan saya ialah bumi adalah rumah kita, jadi kita harus menjaganya. Mulai dari hal kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi plastik, dan hemat energi. Perubahan kecil dari kita bisa berdampak besar bagi lingkungan. Jadi di sini kami ada pesan untuk bumi, yaitu seolah kita adalah air. Aku adalah air yang kini tak lagi seimbang. Kadang datang sebagai banjir, kadang menghilang jadi kekeringan. Tolong jaga bumi ini agar aku bisa kembali mengalir dengan damai dan membawa kehidupan. Kemudian next slide-nya. Ini juga ada komitmen kami untuk bumi, yaitu kami berkomitmen menghemat air, menjaga lingkungan, dan mengurangi penggunaan listrik demi menjaga kelestarian bumi. Kemudian juga kami ada posternya. Nah, ini poster kami mengenai Hari Bumi. Selamat Hari Bumi. Tepuk tangan dong, guys. Sekian kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jawabannya